Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada service handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 4. Dengan kerusakan ini kendalanya untuk beliau bilang yaitu konsultasi untuk kerusakan handphone untuk pelanggan cerita handphone ini itu hang atau ngeblank apabila dinyalakan keluar logo dan juga sempat keluar menu, lalu itu kembali restart kembali dan juga handphone tiba-tiba mati dan hidup kembali teman-teman. Seperti inilah untuk kerusakannya. Jadi setelah saya membuka layar kunci itu handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri seperti ini teman-teman. Dan kembali keluar menu lagi dan saya coba untuk membuka kunci dan tiba-tiba restart seperti ini. Kita tunggu loadingnya sebentar. Kita akan coba untuk mengetes yaitu lebih dalam sebelum kita beranjak untuk mengerjakan atau sebelum kita eksekusi. Kita cek apakah di bagian kerusakannya di bagian mana saja. Kita akan coba koreksi terlebih dahulu agar tidak salah pengerjaan teman-teman. Oke, untuk saya tunggu beberapa detik atau beberapa menit kemudian itu tidak mau berhenti untuk loadingnya, masih logo loading seperti ini. Saya coba untuk colokkan charger juga masih tetap loading saja teman-teman. Kita coba untuk membongkar backdoornya yaitu untuk membuka di bagian baterainya. Kita lepas soket baterainya. Oke. Apakah kendalanya di bagian baterai itu belum tentu ya teman-teman, karena kebanyakan itu kalau handphone restart sendiri dan juga mati sendiri itu biasanya disebabkan oleh fuse atau sekring pada baterai. Namun di kendala handphone ini besar kemungkinan kalau menurut saya tidak di bagian baterainya teman-teman. Ini saya coba sambil saya cas dan saya coba untuk menyalakan handphonenya. Untuk persentase baterai ada di angka 90% teman-teman. Oke, saya coba untuk nyalakan handphonenya tanpa saya menggunakan cas ya teman-teman, karena baterainya masih full di angka 90% dan handphone sudah menyala. Dan selang beberapa detik handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri seperti ini. Jadi disebabkan oleh apa untuk kerusakannya ini? Kita coba untuk koreksi terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan di bagian software ataupun di bagian hardware-nya. Kita lepas dulu untuk bagian baterai. Oke, karena baterai ini kondisinya masih bagus karena masih menggunakan baterai yang baru atau baterai double power. Sengaja saya gunakan baterai yang baru untuk mengetes kondisi handphone ini disebabkan oleh baterai atau tidak. Oke, untuk baterai yang saya gunakan ini ada di angka 27%. Kita coba untuk menyalakan menggunakan baterai yang baru. Oke, sudah menyala dan kita akan tunggu loadingnya sebentar. Apakah kita menggunakan baterai yang baru bisa normal atau tidak teman-teman. Oke, seperti itulah kondisi kerusakannya. Jadi setelah handphone menyala sampai menu, selang beberapa detik apabila kita membuka kunci layar, itu handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri. Sekarang kita coba untuk cek infonya, yaitu untuk mengecek kondisi mesin. Kita tes menggunakan alat multitester. Ternyata setelah saya cek ini handphone tidak ada yang short ya teman-teman. Tapi saya penasaran, saya coba untuk membongkar mesinnya apakah ada korosi atau jamur di bagian mesin. Kita cek terlebih dahulu di bagian keseluruhan di bagian mesin. Oke, saya lihat ini kondisi mesin masih bersih, belum pernah kena air. Tapi penasaran, saya coba untuk membuka kaleng di bagian mesin. Oke, saya cek ini bagian mesin tidak ada korosi atau tidak terdapat jamur sama sekali. Jadi saya coba untuk koreksi yaitu di bagian mesin kita tes menggunakan power supply teman-teman.
Oke, perhatikan pada jarum power supply, yaitu untuk mengetes di bagian mesin ini saat kita gunakan power supply untuk menyalakan kondisi mesinnya. Oke, perhatikan pada jarum ampere. Jadi ini positif saat saya menyalakan mesinnya atau saat saya menekan tombol power, itu handphone positif masih hidup dengan normal. Namun untuk kita menggunakan baterai, apabila kita gunakan baterai dan kita menyalakan menggunakan baterai, itu kondisi handphonenya bisa menyala sampai penuh, namun setelah itu handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya ganti baterai yang baru, masih tetap sama seperti ini teman-teman. Jadi untuk tutorialnya atau cara mengatasinya itu mudah sekali teman-teman. Ini hampir beberapa bulan kemarin itu sempat viral, yaitu Xiaomi Note 4 ini tiba-tiba restart sendiri dan tidak mau menyala dengan normal. Jadi saya akan kasih tutorialnya dengan step by step agar kalian tidak salah paham atau tidak sampai kita software atau kita flashing. Jadi seperti ini untuk cara mengatasinya. Jadi harus ekstra cepat ya teman-teman. Untuk handphone setelah menyala sampai menu, kita harus membuka di bagian atas yaitu pengaturan mode pesawat. Kita harus menekannya secara cepat teman-teman. Setelah itu, apabila sudah kita aktifkan mode pesawatnya, kita matikan atau kita buka untuk di bagian administrator yaitu perangkat, atau di bagian temukan ponsel kita harus off atau kita nonaktifkan untuk di bagian pencarian perangkat ponsel ini teman-teman. Setelah kita setting untuk kita off kan semua atau kita nonaktifkan semua, kita coba untuk mode pesawatnya kita nonaktifkan juga. Oke, setelah itu handphone masih bisa menyala dengan normal teman-teman. Jadi meskipun tanpa mode pesawat, handphone ini masih bisa berfungsi dengan normal alias tidak restart lagi. Sekarang kita tes yaitu menggunakan SIM card. Apakah setelah kita gunakan SIM card untuk sinyal ini keluar dan terkoneksi dengan internet, apakah handphone ini kembali restart dan kembali mati atau kembali restart lagi atau tidak teman-teman. Saya gunakan untuk internetnya, ternyata kuotanya habis teman-teman. Saya coba untuk sambungkan menggunakan WiFi. Oke, setelah tersambung oleh WiFi, saya coba untuk putar salah satu video apakah handphone ini bisa berfungsi dengan normal atau bisa menyala dengan normal atau masih kembali restart lagi teman-teman. Oke, sampai detik ini hampir beberapa menit handphone masih bisa menyala alias tidak kembali restart lagi ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah sukses dan handphone tidak kembali restart lagi. Jadi kuncinya ada di situ teman-teman. Sebelum kita flashing atau sebelum kita software, jadi kita langsung geser ke bawah untuk handphone setelah menyala sampai menu teman-teman. Ini saya coba untuk reset ulang, maksud saya bukan reset pabrik ya teman-teman, namun saya mulai ulang yaitu untuk mematikan handphone dan menyalakan handphonenya lagi. Oke, ini setelah saya matikan dan saya nyalakan lagi sampai menu, kita coba untuk geserkan kunci apakah mati atau tidak infonya. Jadi alhamdulillah setelah kita membuka layar kunci itu masih bisa menyala dengan normal. Sekarang kita tes yaitu di bagian kamera belakang dan kamera depan. Jadi untuk mengetes uji coba segala fungsi dari handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Jadi kuncinya ada di situ.
Untuk di bagian handphone yang sering restart, kalian coba untuk di bagian Xiaomi Note 4 ini khususnya, kalian setelah kita nyalakan dan keluar menu, langsung kita geserkan ke bawah seperti ini, lalu kita cepat untuk mengaktifkan mode pesawatnya. Jadi setelah keluar menu, kita geser ke bawah, secepat mungkin kita menekan mode pesawat untuk mengaktifkan mode pesawatnya agar handphone tidak kembali restart lagi. Jadi setelah kita aktifkan mode pesawatnya, itu otomatis handphone akan tidak restart alias akan hidup teman-teman. Jadi hanya kerusakannya sepele teman-teman, namun untuk kita tes tahap demi tahap agar tidak salah pengerjaan. Dan untuk di bagian file datanya, kita akan coba untuk cek terlebih dahulu setelah kita mengerjakan seperti tadi, apakah data masih utuh atau tidak. Jadi karena pengerjaan ini tidak saya flashing atau tidak melewati software, apalagi mengerjakan di bagian hardware, karena kerusakannya bukan dari mesin dan juga bukan dari baterainya ya teman-teman. Ini sengaja saya coba untuk mulai ulang lagi untuk memastikan pengerjaannya lebih maksimal teman-teman. Oke, untuk saya geserkan dan saya aktifkan mode pesawat dan saya nonaktifkan mode pesawatnya untuk yaitu mengetes kondisi handphone ini, dan juga saya tes untuk mengecek di bagian file datanya masih utuh, untuk di bagian aplikasi kontak masih utuh, dan juga di bagian aplikasi WhatsApp-nya masih utuh. Oke, alhamdulillah untuk infonya sudah normal kembali, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.